Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yohanes, di mana kita masih ada di seri khotbah dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat 60 sampai 71. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar apa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, sehingga kita akan bertahan sampai akhir. Saudara, alangkah menyedihkannya jika ada orang yang sudah ikut Tuhan, dia sudah ada di jalan yang benar, tapi berhenti di tengah jalan karena motivasi dan tujuannya dalam mengikut Tuhan itu salah. Dasarnya tidak kuat. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus memiliki motivasi, dasar dan tujuan yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya rindu setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidup saudara, dan kita adalah warga kerajaan sorga yang kelak pasti masuk sorga, karena kita melangkah di jalan yang benar, mengikut Yesus di jalan yang benar, dan kita akan bertahan sampai akhir apapun keadaannya, apapun situasinya. Itu sebabnya kita perlu memiliki tujuan, motivasi, dan dasar yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 6 mulai ayat 60 sampai ayat 71. Demikian firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya,
Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan dia. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara pagi hari ini adalah di mana waktu itu begitu banyak orang mengikut Yesus, banyak murid-muridnya yang mengikut dia. Lalu Yesus menggunakan semua kesempatan untuk mengajar mereka, untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka supaya mereka mengenal dia dengan benar. Dia berkata bahwa dialah roti hidup itu. Itu yang dia ajarkan di perikop sebelumnya, saudara. Dia berkata, "Akulah roti hidup." Dan dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus makan dari roti hidup itu yang diberikan kepada mereka, dan dagingnya lah roti hidup itu. Dia mengajarkan itu, saudara, kepada mereka supaya mereka percaya bahwa dialah Mesias itu yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus mereka. Dia berkata bahwa mereka harus minum darahnya dan makan dagingnya untuk mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada pengorbanannya, di mana dia mengorbankan tubuh dan darahnya. Itu yang dia ajarkan kepada mereka, saudara. Tapi ketika mereka mendengarkan itu, bagi mereka itu perkataan yang keras, karena sebenarnya masalahnya adalah mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Mesias itu. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Tuhan. Mereka hanya penasaran akan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mereka hanya rindu mengalami mujizat yang dilakukan. Dan sebenarnya mereka tidak terlalu percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dialah Mesias itu, dan mereka harus percaya kepada dia, bahwa dialah yang akan berkorban, bagi mereka itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Dan kalaupun mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, yang mereka harapkan dia jadi raja, bukan malah mati berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya. Tapi yang Yesus ajarkan adalah bahwa dia akan berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya kepada mereka. Itu yang tidak mereka terima, sehingga akhirnya, saudara, di ayat 66 di sana dikatakan, "Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia." Artinya, saudara, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus dengan motivasi dan tujuan yang salah. Mereka hanya datang untuk melihat mujizat. Mereka hanya datang karena rindu mengalami mujizat. Mereka penasaran siapakah Yesus ini. Tetapi mereka tidak sampai kepada satu keyakinan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga akhirnya ketika Yesus mengajarkan itu kepada mereka, mereka tidak percaya. Dan akhirnya banyak mereka yang mengundurkan diri. Hari ini, saudara, saya rindu kita merenung sebentar. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Apa yang menjadi tujuan kita mengikut Yesus Tuhan kita? Apakah saudara mengikut dia karena saudara rindu berkat? Saya percaya saudara pasti akan diberkati kalau saudara mengikut Tuhan. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan saudara, saudara salah mengikut Tuhan dan saudara tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena ada proses yang harus saudara alami dan saudara tidak akan bertahan dalam proses itu. Apakah saudara rindu mujizat sehingga saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu hidup yang lebih damai ketika saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu doa saudara dijawab? Saudara rindu keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya, dan sebagainya? Ataukah saudara rindu satu jabatan di gereja karena saudara rindu melayani? Ya, itu semua motivasi-motivasi yang baik. Tetapi kalau itu yang menjadi motivasi utama saudara mengikut Tuhan, saudara tidak akan bertahan. Orang-orang ini juga memiliki motivasi yang baik. Mereka sudah ikut Yesus mungkin sudah begitu lama. Dan mereka ikut Yesus dengan motivasi-motivasi itu tadi. Akhirnya di tengah jalan mereka mundur. Lalu saat orang banyak, karena sekali lagi ayat 60 itu dikatakan mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya. Menyedihkan sekali, saudara.
Begitu banyak orang yang sudah mengikut Yesus, tetapi akhirnya banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena motivasi yang salah. Dan alangkah menyedihkannya jika di akhir zaman ini juga, di mana hari Tuhan makin dekat, akan banyak orang juga tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena di zaman modern ini juga sama saja, saudara. Begitu banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memiliki motivasi yang benar? Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan? Kita akan belajar, saudara. Saat begitu banyak orang akhirnya mengundurkan diri, ayat 67, ada sesuatu yang perlu kita renungkan di sana. Di mana Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, pertanyaan ini perlu kita renungkan mendalam. Saat begitu banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus, saya percaya ada satu kesedihan yang begitu mendalam di hati Yesus. Dia sudah mengajar mereka, dia sudah melakukan mujizat, dia sudah membimbing mereka, dia sudah bersama mereka mungkin sekian waktu lamanya. Tetapi akhirnya mereka mengundurkan diri karena mereka tidak tahan, apa yang mereka pahami tidak seperti yang dipahami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Saya percaya waktu itu ada kesedihan yang mendalam di hati Yesus. Dan kemudian dia bertanya lagi kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya percaya ini ditanyakan dengan pertanyaan yang sedih. Dan Yesus sebenarnya dari pertanyaan itu, bukannya dia mau ingin mereka pergi juga. Sama sekali saya percaya tidak. Karena dia datang dari sorga, bahkan mau mati di kayu salib untuk menjangkau jiwa, untuk menyelamatkan jiwa. Tapi ada orang yang sudah diajar, sudah dididik, tapi tidak bertahan karena motivasi yang salah. Dan ketika Yesus bertanya kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tidak sedang menginginkan mereka pergi sebenarnya. Tapi pertanyaan itu adalah untuk menguji mereka apakah motivasi mereka sudah benar. Hari ini Yesus berkata kepada saudara, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu akan bertahan seterusnya? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita perlu pertanyakan. Itulah pertanyaan Tuhan kepada kita. Apakah kita akan bertahan sampai akhir kehidupan kita? Saudara, ketika Yesus bertanya demikian, akhirnya ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Seharusnya itu yang menjadi jawaban kita semua dalam kita mengiring Tuhan, saudara. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita hadapi, seharusnya kita berkata, kepada siapa lagi kami pergi? Sekalipun begini keadaannya, sekalipun begini situasinya, kami akan terus bertahan ikut Tuhan. Apapun keadaannya, kami akan bertahan ikut Tuhan. Karena kepada siapa kami pergi? Artinya apa? Ada satu pemahaman bahwa tidak akan ada yang seperti Tuhan. Tidak ada dua Tuhan yang lain, hanya satu Tuhan, hanya satu juru selamat, hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah juru selamat. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat yang lain, tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada juru selamat seperti Engkau. Kepada siapa kami pergi? Artinya hanya Tuhan tempat pengaduan, hanya Tuhan tempat berserah dalam segala situasi. Demikianlah seharusnya kita mengikut Tuhan, saudara. Bukan hanya rindu mujizat, dan ketika kita melihat mujizat kita semangat ikut Tuhan. Ketika doa kita dijawab, kita berapi-api ikut Tuhan. Dengar, saudara, seharusnya dalam situasi sulit pun kita mampu berkata, Tuhan, aku akan tetap ikut Engkau. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun nyawaku harus menjadi taruhannya, aku akan tetap mengikut Engkau karena Engkau pun sudah berkorban bagi aku. Apapun situasinya, aku akan tetap bertahan karena kepada siapa aku dapat pergi? Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Hari ini, saudara, pemahaman itu yang saya rindu kita miliki bersama. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat lain, hanya kepada Yesus kami tersungkur, hanya kepada Yesus kami mengadu, hanya Engkaulah Tuhan kami. Lalu yang kedua yang menjadi jawaban muridnya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ketika dia berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan, kami tidak akan mau pergi. Kami akan bertahan apapun yang terjadi. Karena kami sudah menemukan firman-Mu itu. Itulah sumber kehidupan.
Kami tidak akan menemukan itu di tempat lain. Hanya melalui firman-Mu kami beroleh kehidupan. Hanya melalui firman-Mu kami dihidupkan. Hanya melalui firman-Mu kami bisa berjalan di jalan kebenaran. Firman-Mu Tuhan menjadi sumber kehidupan kekal. Jadi dalam kita mengikut Tuhan, motivasi yang benar adalah bahwa kita memahami bahwa firman itulah sumber kehidupan bagi kita. Tanpa firman kita akan binasa. Tanpa firman kita akan tersesat. Tanpa firman, iblis akan membelenggu kita. Firman itulah yang memberi kebebasan. Artinya kita rindukan firman itu terus membenahi, terus memenuhi, terus memproses, terus mengubahkan kehidupan kita. Jadi saat kita mengikut Tuhan bukan cari berkat, tapi cari firman. Karena sekali lagi muridnya berkata, mereka yang bertahan itu berkata, firman-Mu adalah perkataan hidup ya Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau karena di dalam-Mu kami temukan firman hidup yang mengubahkan kami. Jadi ikutlah Tuhan dengan motivasi yang benar saudara, yaitu mencari firman. Lalu kemudian yang terakhir di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mereka juga telah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi sekalipun Yesus nantinya akan mati di kayu salib, seperti yang seringkali dia sudah gambarkan dan ungkapkan di pasal 6 ini, di perikop sebelumnya juga sudah Yesus ajarkan bahwa dialah roti hidup. Mereka harus makan dagingnya, mereka harus minum darahnya. Itu menggambarkan kematiannya di kayu salib nanti. Jadi ketika muridnya ini ditanya, apakah kamu tidak akan mau pergi juga? Muridnya ini berkata, kami telah percaya Engkaulah Mesias itu. Jadi sekalipun Engkau disalib, Engkau tetap Mesias. Karena memang itulah yang dia lakukan untuk menebus kita, saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam segala kondisi, kalau pada waktu itu orang-orang Yahudi sebenarnya mengharapkan dia ini Mesias yang dijanjikan yang akan menjadi raja mereka. Sampai detik ini pun orang Yahudi menunggu Mesias. Mereka tidak percaya kepada Yesus, kepada Mesias yang sudah datang, karena mereka tidak mau mempercayai Mesias yang datang itu mati di kayu salib. Mereka inginkan Mesias yang datang itu adalah datang menjadi raja mereka. Tapi Mesias yang benar itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sebenarnya, bahwa dia akan mati di kayu salib. Dia akan menderita, dia akan berkorban. Dan akhirnya itulah yang sudah dipercayai oleh murid-murid, sehingga mereka bertahan apapun situasi, apapun kondisinya. Artinya saudara, hari ini keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat bukan hanya saat baik saja, tetapi dalam segala situasi tetap percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat. Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini firman Tuhan telah dibentangkan bagi kita bahwa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan bukan cari mujizat, bukan cari berkat, bukan cari jawaban doa, bukan cari kesuksesan, tapi ikutlah Tuhan dengan benar. Kalau itu yang saudara cari, mujizat, berkat dan sebagainya, saudara tidak akan bertahan. Milikilah motivasi yang benar, di mana kita mengikut Tuhan karena memang hanya Dia Tuhan. Yang kedua, ikutlah Tuhan mencari firman, karena firman-Nya itu memberi kehidupan bagi kita. Yang ketiga, ikutlah Tuhan karena saudara sudah mempercayai bahwa Dialah juru selamat, dialah Mesias yang dijanjikan. Artinya kita percaya Dia satu-satunya Tuhan, kita percaya firman-Nya memberi kehidupan, kita percaya Dialah juru selamat itu. Itulah motivasi yang benar ikut Tuhan. Dan kemudian berkat, kesuksesan, jawaban doa itu bonus, itu bukan tujuan. Saya percaya saudara akan diberkati, saya percaya doa saudara dijawab, saya percaya saudara akan berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan itu tujuan untuk mengikut Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui firman Tuhan ini saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Hari ini kita akan melakukan kembali aktivitas kita. Tetap ingin Tuhan dengan tujuan yang benar saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk merenungkan firman Tuhan ini sepanjang hari. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa.
Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris.
Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaanmu, kuasamu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal
dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.